Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berbagai macam limpahan rahmat-Nya. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan kalimat yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi, bahwasannya kita diberikan oleh Allah kesehatan, kita harus bersyukur. Cuma kurang, Pak. Kalau ngomong sehat itu harus ditambah afiat ya. Jadi kalau kita berbicara sehat itu konotasinya tuh sifatnya jasmaniyah atau fisik. Jadi sehat fisik, tapi banyak orang yang tidak afiat. Afiat itu sehat jiwanya, sehat pikirannya, sehat perilakunya. Jenengan kalau jalan-jalan ke rumah sakit jiwa Lawang ya, di perbatasan Malang Pasuruan itu ada rumah sakit jiwa terbesar se-Asia Tenggara ya. Kebetulan saya dulu pernah di sana 4 bulan, tapi bukan sebagai pasien ya. Karena waktu saya dulu kuliah di jurusan kesehatan itu di tingkat akhir, di semester terakhir itu harus menyelesaikan workshop pendidikan kesehatan jiwa. Sehingga saya di sana sekitar 4 bulan, asramanya juga satu areal dengan orang-orang pasien gangguan jiwa. Nah, kebanyakan mereka itu sehat semuanya, bahkan makan sampah, makan apapun tidak sakit, tapi tidak afiat. Artinya apa? Afiat itu adalah kewarasan. Kewarasan dalam arti itu pikirannya sehat, ya. Terus kemudian hatinya sehat, ya. Pokoknya prasangkanya juga sehat, karena orang gangguan jiwa itu berprasangka, Pak. Makanya kadang-kadang kemarin ada teman angkatan saya yang dinas di rumah sakit jiwa Lawang itu meninggal ya, dipukul pakai tongkat besi dari arah belakang oleh salah satu pasien gangguan jiwa. Karena apa? Dia berprasangka orang ini bahaya, sehingga menimbulkan ancaman, padahal dia itu adalah seorang perawat jiwa yang paling baik, yang paling gati kalau orang Jawa, sehingga akhirnya dipukul sehingga orang meninggal dunia. Nah, kebanyakan zaman sekarang ini orang itu sehat itu kan hanya fisiknya aja, tapi nggak afiat. Kadang-kadang punya rasa depresi, frustrasi melihat pergolakan dunia saat ini, akhir-akhir ini. Kalau orang-orang yang tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya nanti bedodel gitu, Pak ya. Baiklah, ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah saja. Maka ketika saya tadi baru tiba di masjid, ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah. Saya selalu memberikan stimulus positif, alhamdulillah. Saya sehat, bahagia, dan senang sekali. Kadang-kadang orang itu kan suka menampakkan kegalauannya. Ya. Nah, kalau kita itu harus punya optimis, menumbuhkan sugesti dalam pikiran kita sendiri. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan sebuah hadis, di mana hadis ini sering dibahas, sering disampaikan. Bahwasannya hadis ini disampaikan dari seorang Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar itu bercerita, ketika Rasulullah SAW bermajelis, berkumpul dengan para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki Ansor. Laki-laki Ansor tadi mengucapkan salam, kemudian dia duduk lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, siapakah seorang mukmin yang paling utama itu?
Lalu Rasul menjawab, faqala ahsanu khuluqa. Lalu Rasulullah menjawab, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian laki-laki Ansor itu bertanya lagi, qala fa ayyul mu'minina aqyas. Laki-laki itu bertanya, lalu siapakah seorang mukmin itu, seorang hamba yang paling cerdas itu siapa? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu istidadan ulaika aqyas. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian, dan paling cerdas di antara mereka adalah yang paling baik persiapannya menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Jadi hadis ini riwayatnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ma'asyiral muslimin, disebutkan orang yang cerdas itu banyak orang yang mengingat mati, Pak. Nah, terus kemudian dengan mengingat mati, faedahnya adalah menjadikan dirinya itu terkontrol dalam setiap perbuatannya, sehingga kalau dia selalu mengingat mati, dia akan terfilter dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi kesimpulannya adalah kematian itu adalah perkara yang dicintai oleh orang beriman. Tetapi saya baru tahu setelah membaca kitab At-Tazkirah karangan seorang ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi, ternyata orang yang tidak takut mati itu tidak hanya orang beriman saja, Pak. Ternyata ada orang kelompok lain yang mereka ini tidak takut mati. Makanya kenapa kajian kita malam hari ini kita beri judul mereka yang tidak takut mati. Siapakah mereka? Nah, jadi ma'asyiral muslimin, jadi di dalam kitab At-Tazkirah karangan Syekh Al-Qurtubi, beliau mengutip salah seorang perkataan seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Tusturi. Abdullah Al-Tusturi itu menyampaikan sebuah ungkapan, setidaknya ada 3 kelompok manusia yang mereka itu tidak takut mati. Jadi kelompok manusia yang tidak takut mati. Kelompok yang pertama adalah orang-orang kafir, Pak. Jadi sebagian orang kafir itu tidak takut mati, ya. Kenapa mereka kok tidak takut mati? Ya karena mereka tidak tahu nanti kira-kira setelah mati mereka akan mendapatkan apa, akan mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka dapatkan dari perbuatan mereka. Mereka tidak pernah mikir, ya, bahwa perkara kematian itu ternyata setelah mereka mati menjadi perkara yang begitu besar pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat di TV atau di YouTube, ya, orang-orang kafir itu kan suka olahraganya kan ekstrim, ya. Yang kemarin yang sempat viral itu kan pendaki Gunung Rinjani dari Brasil yang mati, ya. Ternyata para pendaki itu sudah tahu risikonya itu mati, apalagi kalau mendaki di puncak Gunung Everest, ya. Ternyata menurut mereka yang sudah menaklukkan puncak Gunung Everest, di sana itu banyak mayat-mayat bergelimpangan. Karena kalau mereka mati di puncak Gunung Everest tidak mungkin dievakuasi untuk dimakamkan. Di samping itu juga mereka yang bertahan hidup juga sedikitnya pasokan makanan, sedikitnya pasokan oksigen dan sebagainya. Tetapi bagi mereka, walaupun itu nyata dan sudah banyak kejadian yang berarti, mereka tidak takut kalau mati. Kemudian ada juga olahraga yang ekstrim, seperti di atas tebing, lalu kakinya diikat, dia melompat, ya, seperti ditayangin itu kan, sebelum menyentuh jurang sudah terangkat lagi dengan tali itu. Ada juga yang balapan sepeda di atas gunung, ya. Mereka itu tidak pernah mikir, orang kafir itu tidak pernah mikir bagaimana nanti setelah mati. Dan ternyata budaya mati itu juga menjadi budaya. Kalau jangan pernah lihat film action, ya, terutama film-film Eropa, Pak, ya. Di situ ada permainan judi namanya Russian Roulette, ya. Russian Roulette itu biasanya satu meja gini berkeliling 3 atau 4 orang. Mereka itu untuk menunjukkan kesungguhannya, mereka berjudi ngambil satu buah pistol. Pistol kan isinya 6, ya. Mungkin yang bapak polisi yang biasa nembak-nembaknya.
Kalau saya kan nembak perasaan. Isinya kan 6 ya, diisi 1 terus diputer seret gitu, langsung ditempelkan di sini ditembak. Kalau memang pas peluru itu pas meledak ya, dia akan mati. Nah, mereka bergiliran. Satu masukkan peluru, satu digeser diputer gini langsung dimasukkan. Ketika pelatuknya ditembakkan gini ternyata nggak kena pelurunya, akhirnya dia nggak mati. Ganti temannya gitu, masukkan pelurunya, dimasukkan lagi hingga di antara mereka ada yang mati. Itu permainan Russian roulette, judi tapi menggunakan pistol. Bayangkan, mereka seakan-akan menjadikan kematian itu sebagai taruhan. Seakan-akan mati itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Bahkan mereka pun kalau kita lihat ya, film-film action yang tentang geng-geng mafia, tentang perampokan, mereka itu siap bertempur tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Sehingga kalau mereka nggak pernah bayang kalau saya nanti mati gimana. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya orang kafir itu, kata Abdullah Al-Tusturi, adalah orang yang tidak takut mati karena mereka menganggap bahwa surga itu ada di dunia ini. Namanya surga dan kesenangan hidup ada di dunia ini. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak ada apa-apa lagi. Bagi mereka surga itu adalah di dunia. Jadi kalau setelah mati sudah tidak ada apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yabtaghi ghairal astagfirullah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia ya, mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam kehidupan akhirat digolongkan orang-orang yang rugi. Nusai Pak Arif, siap-siap surat Al-Baqarah ayat 161, 162. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada kita, barang siapa yang dalam kehidupan dunia mereka itu tidak mengamani Islam, tidak mengimani apa yang disampaikan Muhammad, mencari agama selain daripada Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sehingga kalau agama itu tidak pernah diterima oleh Allah, maka dia di akhirat digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Makanya Allah sangat mencela sekali orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Monggo Pak, terjemahannya surat Al-Baqarah 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya. Jadi innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi orang kafir itu kalau mati ya, mereka akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya manusia. Ya. Karena apa? Karena kekafiran itu adalah bentuk pengingkaran terhadap ketauhidan. Jadi kalau seandainya orang kafir itu mengetahui setelah mati kok pertanggungjawabannya kok seperti ini, ya, pertanggungjawabnya seperti ini, wah pasti mereka akan takut mati, Pak. Tapi karena mereka menganggap orang-orang kafir itu menganggap dunia adalah kesenangan, menganggap dunia itu adalah surga bagi mereka, maka mereka menjadikan dunia itu hedonisme ya, sebagai bentuk kesenangan dalam menikmati hidup ini. Lalu kemudian surat Al-Baqarah 162 terjemahannya, mereka di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Khalidina fiha la yukhafafu anhumul azabu walahum yunsarun. Mereka kekal di dalamnya ya, dan tidak akan diringankan azabnya. Siap-siap surat An-Nisa ayat 56.
Ya, mereka kekal di dalamnya, dilaknat oleh Allah, tidak diringankan azabnya, dan mereka tidak diberikan penangguhan. Jadi orang kafir itu kalau mati maka dia mendapatkan siksa, ya. Monggo Pak, di surat An-Nisa ayat 56 langsung dibaca terjemahannya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalladzina kafaru bi ayatina, ya, bagi mereka yang kafir mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka, kullama najjat duluduhum badalnahum juludan ghaira khaliyazul azab, akan kami bakar kulit mereka sampai hangus, lalu kami kembalikan kulit mereka kembali seperti utuh sedia kala, lalu kami bakar lagi mereka liyazul adab, agar mereka selalu. Jadi kalau ada guru bahasa Indonesia, ya, guru pelajaran bahasa Indonesia kan ini kalimat agar mereka selalu, berarti kan kontinuitas terus menerus, ya. Suatu kegiatan yang rutin, habis dibakar gosong dikembalikan lagi seperti sedia kala, dibakar lagi gosong dikembalikan seperti sedia kala, liyazul adab, agar selalu merasakan azab kami. Artinya apa? Selamanya, forever kalau bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kekafiran itu akhirnya menjadi tebusan bagi mereka. Orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan menjadikan dunia itu pusat kesenangan, menjadi surga bagi mereka. Tetapi sekali lagi, mereka tidak tahu perkara apa yang akan menemui mereka setelah kematian. Itu menurut Abdullah Al-Tusturi, kelompok pertama yang tidak takut mereka akan mati. Ma'asyiral muslimin, kemudian kelompok yang kedua, kata seorang ulama bernama Abdullah Al-Tusturi, kelompok kedua yang tidak takut mati adalah yaitu orang yang tidak memiliki fondasi keimanan, yang imannya lemah, tapi di satu sisi dia lagi kena problem, kena masalah. Sehingga akhirnya apa? Memandang kematian itu sebagai jalan keluarnya. Makanya ini sering kita lihat, ya, kalau tentang perilaku bunuh diri, ya, mereka itu kebetulan imannya kurang kuat, imannya lemah, pas mendapatkan permasalahan, mendapatkan problematika, lalu karena pusing, frustrasi, depresi, dan ini menjadikan apa? Mereka memandang kematian itu sebagai solusi. Nek cara ingin aku tak mati, habis paling-paling masalahku hilang kabeh. Tetapi mereka lupa setelah mati mereka apa? Ada pertanggungjawabannya. Karena Rasul mengatakan mereka yang mati bunuh diri itu tempatnya kekal di dalam neraka. Makanya kadang-kadang seperti yang kemarin di Rola itu ada laki-laki yang jebur ke kali berantas bunuh diri hanya karena putus dari pacarnya. Kemudian di Makassar, ya, ada seorang ibu punya anak 3, dicerai sama suaminya karena suaminya itu katut wanita lain. Terus saking putus asanya, sang ibu ini melihat anak-anaknya masih kecil, dia nggak kerja, bingung. Terus anaknya mau dikasih apa? Akhirnya anaknya yang masih kecil itu diracun, semuanya mati. Setelah anaknya mati, baru ibunya bunuh diri. Nah, itu contoh, Pak. Seperti teman saya yang dulu pegawai kesehatan, gara-gara punya utang, ya, bunuh dirinya di kantor, ya, Pak. Dia pamitan ke toilet, terus nggak keluar lama, ya, Pak. Kok nggak metu-metu sih, dibuka sudah berapa jam, terus digedor, ternyata ketika di dalam toilet dia nggak racun serangga. Padahal kalau melihat orangnya itu ceria, sering guyon sama teman-temannya, tapi kita nggak tahu, ya, namanya kesehatan mental. Nah, negara yang paling banyak kasus bunuh diri itu negara-negara yang maju, yang seperti kita ketahui, seperti Jepang, kemudian Korea, daerah Amerika, Eropa, itu tingkat angka bunuh dirinya tinggi. Bahkan seperti vokalis Nirvana, ya, Kurt Cobain namanya, sempat frustrasi, depresi karena apa? Bandnya sudah tidak laku lagi, kehilangan fansnya, sehingga akhirnya apa? Dia
bunuh diri. Banyak juga bintang-bintang Korea ya yang bunuh diri. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat keimanan mereka itu tidak ada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bunuh diri di Jepang itu bisa menjadi budaya, namanya harakiri ya. Makanya kalau di sana itu mereka tidak bisa melaksanakan kewajibannya berupa tugas atau beban, maka bentuk penghormatan mereka adalah dengan menusukkan pedang di perutnya sehingga sampai mati. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Karena saking berat masalah yang dihadapi, di satu sisi dia tidak punya sandaran yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, imannya lemah sehingga menjadikan bunuh diri ini menjadi solusi untuk dirinya. Tentu ma'asyiral muslimin, kita menjadi paham bahwa orang bunuh diri itu biasanya karena apa? Depresi dan frustrasi. Ya, putus asa ya. Terus depresi itu suatu keadaan kondisi mental yang seseorang itu mengalami rasa putus asa yang luar biasa. Di samping itu dia mengalami ketakutan ya. Makanya kenapa jenengan perlu tahu ya, di Rumah Sakit Jiwa Lawang itu juga ada UGD-nya loh. Jangan dikira Rumah Sakit Jiwa itu tidak ada UGD-nya, tapi yang ditangani itu pasien yang datang dengan gaduh gelisah, yang ngamuk-ngamuk, yang depresi, yang ada percobaan bunuh diri dan sebagainya. Saya waktu dulu di Rumah Sakit Jiwa Lawang itu sempat ngaget tuh. Rumah Sakit Jiwa ternyata ada UGD-nya. Saya tahunya itu UGD-nya itu di Rumah Sakit Umum, di Puskesmas itu ada UGD untuk kasus kecelakaan. Tapi ternyata UGD di Rumah Sakit Jiwa itu untuk menangani kasus seperti tadi, yang depresi berat, ada percobaan bunuh diri, kemudian ngamuk, gaduh gelisah, sehingga pasiennya harus diamankan, mungkin diikat atau apa, di isolasi, dikurung dan sebagainya. Kalau sudah tenang, baru biasanya yang paling saya sering jumpa itu disetrum, Pak, kepalanya ya. Jangan belum pernah lihat orang disetrum cuma 3 detik sampai orangnya kecil-kecil gini. Setelah disetrum itu orangnya kok langsung benar gitu. Saya kadang-kadang heran. Itu kalau mungkin penasaran bisa lihat di YouTube ya. Jadi kalau jenengan pengen cepat nyambung kalau ada kajian ya disetrum aja. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi perilaku bunuh diri ini yang berbuah dari depresi dan frustrasi ini menunjukkan bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Semakin menunjukkan bahwa sabda Nabi itu benar. Kenapa? Rasulullah SAW itu pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamura rajul biqabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Ya Rasulullah pernah mengatakan bahwasannya tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak manusia nanti di akhir zaman itu banyak mengalami depresi dan frustrasi. Contohnya, kata Rasulullah mengatakan begini, suatu ketika ada seseorang ketika dia berjalan melewati kuburan temannya, orang itu berkata, oh apa enggak sebaiknya saja aku yang mati, aku yang dikubur seperti dia, laitani makanahu. Kata Rasulullah, coba seandainya aku mati saja seperti temanku ini di kuburan, pasti dia sudah lepas dari setiap permasalahan kehidupan ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa prediksi Allah yang diilhamkan kepada Rasulullah SAW itu benar, Pak. Kenapa? Di akhir zaman ini banyak orang yang mengalami depresi dan frustrasi. Dan tentunya penyebab terbesar orang itu mengalami depresi dan frustrasi itu adalah tentu karena kurang sandaran iman. Makanya kadang-kadang kita itu kadang ngomong itu ya niatnya api, kadang-kadang salah. Contoh yang paling sering itu, kalau yang sering terjadi kan, coba dekatkanlah, tingkatkanlah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kamu dijauhkan dari masalah. Padahal banyak juga orang ahli ibadahnya depresi, Pak. Jadi kebetulan saya itu pernah membaca sebuah artikel, ternyata orang ahli ibadah ya, orang yang ibadahnya khusyuk pada Allah juga bisa depresi. Bahkan saya itu pernah sampai dikirimi WA sama teman saya.
Dia itu sempat menyalahkan Allah. Mana katanya berdoa sepertiga malam terakhir dikabulkan. Buktinya saya tidak dikabulkan, tetap seperti ini. Mana katanya kalau kita mau berdoa dikabulkan seluruh keinginan kita. Buktinya keinginan saya belum dikabulkan ya. Ya ternyata banyak orang, ya jangan dikira Pak, ahli ibadah itu orangnya sehat secara mental. Banyak-banyaknya depresi. Makanya depresi ini perlu kita waspadai ya. Jadi jangan pernah menganggap orang itu memang niat kita itu memang baik ngomongnya, nasihati gitu, tapi kadang namanya orang kan beda-beda. Ada yang terima, ada yang enggak. Bahkan sampai ada denial, penolakan dan sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jenengan kalau lihat di Rumah Sakit Jiwa Lawang itu saya kaget Pak. Makanya kenapa di sana kok banyak yang profesor, banyak yang banyak polisi, jaksa, tentara, terus banyak juga mereka yang secara intelijensi, mereka itu orangnya yang cerdas Pak. Tapi kenapa kok bisa masuk rumah sakit jiwa ya? Ada juga yang bahkan bapak dan anaknya juga masuk di situ, cuma beda kamar ya. Makanya kadang-kadang itu heran ya. Makanya di sana itu mungkin belum pernah jenengan tahu ya, mungkin belum ada yang pernah menyampaikan ya. Jadi saya ngomong ini karena berdasarkan pengalaman saya. Makanya terapi orang gangguan jiwa itu kan salah satunya disebutkan ada 10 indikator kesehatan jiwa yang ditetapkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ada 10 indikator kesehatan jiwa. Dari 10 itu urutan pertama yaitu menerima realitas ya. Menerima kenyataan, dan ternyata ini berhubungan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika saya pernah ngikuti kajian seorang ustadz bahas masalah takdir ya. Ternyata kalau kita mau meresapi takdir dan ketetapan Allah ini berupa qada dan qadar ini, maka kita insya Allah tidak akan pernah mengalami depresi dan frustrasi. Salah satu sebab seseorang itu kok bisa mengalami depresi ya karena tidak mau menerima kenyataan. Syaratnya mau menerima kenyataan itu harus cerdas secara iman. Makanya kenapa? Dari rukun iman itu kan ada 6. Puncak dari rukun iman itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya qada dan qadar itu apa kalau bisa tahu? Nah, Pak. Qada dan qadar itu bedanya apa? Halo? Sudah ditentukan pasti. Yang apa? Terus? Qadar bisa dirubah. Oh, bisa dirubah. Oke. Ngerubahnya pakai apa? Jadi qada itu sudah ditetapkan, Pak. Sudah terjadi dan sedang terjadi. Kalau qadar itu bisa dirubah. Misalnya ditetapkan Pak Ipul umure 50 mati paling. Tapi saya juga 50 lagi. Nah, ternyata umurnya sudah kok urip. Berarti dulu pernah Pak Ipul pernah minta berdoa kepada Allah panjang umur, nah dikabulkan Pak. Nah, itu salah satunya apa? Merubah takdir yang belum terjadi ya. Dan sudah ditulis oleh Allah umur sakit mati, tapi durung umur sakit ndonga njaluk panjang umur, ternyata sampai usia 70-80 masih sehat. Nah, salah satu merubah takdir itu dengan banyak berdoa. Makanya kalau ingin terhindar dari depresi, frustrasi, banyaklah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Dengan berdoa. Ma'asyiral muslimin, itu yang kedua. Jadi kemudian orang yang kelompok yang ketiga tadi, yang takut mati itu adalah, yang tidak takut mati adalah yang kita awali pembahasan di depan tadi, yaitu orang yang cerdas, yaitu orang yang beriman. Orang beriman itu tidak takut mati. Mereka menandang kematian itu sebagai dua kebaikan. Jadi orang mati itu memandang kematian itu menjadi dua kebaikan. Yang pertama, sebagai pintu kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang beriman memandang kematian itu adalah memandang dengan kematian itu karena dengan mati saya nanti bisa panen amal ibadah kita. Kalau ada orang yang meyakini kematian, dia pasti akan sabar, Pak.
walaupun di dalam kehidupan dunia ini diuji, dikasih musibah, tetapi dia bersabar. Is gak apa-apa, tak trimo ae. Wong mari ngono nek wis mati ya wis. Artinya apa? Mereka bersabar karena apa? Setelah kematian itu kesabarannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya logikanya seperti ini. Kalau jenengan makan durian, pasti nunggu musimnya. Nggak langsung kita makan sekarang. Kalau kita nanti menanam pohon mangga misalnya, nanti berbuah, buahnya itu juga akan menunggu musimnya. Begitu juga dengan amal ibadah manusia. Orang-orang beriman meyakini panennya amal ibadah itu adalah setelah mati. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Faman ahaba lika Allah, ahaba lika'ahu. Waman kariha lika Allah, kariha Allahu lika'ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan jauh lebih senang bertemu dengan dia. Maka barang siapa dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah jauh bencinya bertemu dengan dia. Jadi kalau kita ini di dunia ini ya, hati kita ini sudah kembali kepada Allah, ya, hati kita, ruh kita kembali kepada Allah dengan apa? Melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, lalu kemudian baru jasad dan fisik kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang dicintai oleh Allah. Beda dengan orang-orang kafir. Yang kembali kepada Allah itu jasadnya, fisiknya. Setelah kematiannya baru hatinya kembali kepada Allah. Makanya kenapa orang kafir itu kalau dalam sebuah riwayat ketika jasadnya dibawa ke kuburan, mereka berteriak, "Kemana kau bawa ini? Kemana kau bawa aku ini?" Beda dengan orang beriman, kalau mati di kerandanya mengatakan, "Qaddimuni, segerakanlah aku. Aku tidak sabar, ingin kembali kepada keluargaku dan kembali kepada amal-amalku." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, untuk menanamkan pemahaman bahwa kita ini sebagai orang beriman memikirkan bahkan merindukan kematian itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu perlu dipupuk, perlu dibina, perlu dilatih ya. Karena segala sesuatu itu tidak bisa instan, Pak. Ma'asyiral muslimin, sebagai gambaran, ini sebagai gambaran ya, saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah ini kalau di ranking ya, dengan para sahabat itu peringkat ke-7 kalau enggak 10, saya lupa ya, yang meriwayatkan hadis. Kebanyakan sahabat yang meriwayatkan hadis kan Abu Hurairah ya, kemudian siapa lagi, Ibnu Abbas, Ibunda Aisyah, kemudian siapa lagi, Ibnu Majah itu perawinya, Pak, riwayatnya, maksudnya menyampaikan hadis. Hadis itu kan ada yang mauquf, ada yang marfu kan. Kalau marfu itu Nabi berkata langsung disampaikan. Kalau mauquf itu mengutip pernyataan Nabi. Misalnya Pak Ipul, aku tadi mendengar Pak Ipul mengatakan besok itu pasarnya mau tutup. Nah itu mauquf. Kalau marfu itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu marfu. Nah yang menyampaikan secara marfu ini ada sekitar 10 orang sahabat, termasuk Abu Hurairah, kemudian pembantunya Nabi itu siapa? Anas bin Malik ya kan, bukan Ustaz Anas ya, Anas bin Malik ya. Kemudian ada lagi termasuk Jabir bin Abdillah. Makanya kadang-kadang kalau nyenengan baca hadis dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, nah Jabir bin Abdillah ini punya bapak namanya Abdullah bin Haram. Waktu itu ada peperangan, ternyata bapaknya Jabir bin Abdillah ini meninggal dunia. Ketika akan dicek jenazahnya, dicegah oleh Nabi, jangan dilihat, kamu pasti akan bersedih. Ternyata Jabir bin Abdillah ini bersikeras ingin melihat kondisi
jasadnya bapaknya. Ternyata apa? Kondisinya tidak utuh, Pak. Anggota tubuhnya banyak hilang, kupingnya hilang, ada pokoknya ditepas pedang dan sebagainya. Akhirnya setelah melihat kondisi bapaknya itu, akhirnya apa? Jabir bin Abdullah ini sedih, Pak. Nggak tega melihat kondisi bapaknya, karena Abdullah bin Haram ini menurut riwayat usianya sudah sepuh, di atas sekitar 70-an, sempat dilarang oleh Nabi untuk berperang, tapi dia minta izin itu berjihad. Ma'asyiral muslimin, karena beliau tahu amalan di dalam Islam itu adalah jihad yang paling tinggi derajatnya. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian untuk menghibur hatinya Jabir bin Abdullah yang sedih tadi, Rasulullah memanggil Jabir bin Abdullah, mengatakan, ala uhbiruka maqalallah li abika. Rasul mengatakan, aku ingin mengatakan kepadamu, maukah kamu aku kabarkan kondisi bapakmu saat ini? Kamu pengen tahu enggak? Kata Rasul. Lalu kemudian, bala ya Rasulullah, baik ya Rasul, tolong sampaikan kondisi kabar bapakku sekarang. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma kalamallahu ahadan ila mil wara'in ijabin wa kalama abaka kifahan. Jabir, kamu harus tahu ya, Allah itu kalau mengajak bicara setiap ruh dari hambanya meninggal dunia, Allah tidak mengajak bicara secara langsung, ya. Tetapi bicaranya di belakang hijab. Tapi khusus dengan bapakmu, Allah itu, kata Rasulullah, mengajak bicara dengan bapakmu itu siapa? Kifahan, face to face, depan gini, Pak. Wajahan biwajihin, face to face. Lalu kemudian di dalam dialog itu Allah bertanya, ya, di dalam dialog itu ketika Allah berjumpa dengan bapaknya Jabir bin Abdullah, Allah bertanya kepada Abdullah bin Haram, wajhan tamana alayya utika, kamu minta apa? Coba sebutkan, aku kasih, kata Allah. Pada waktu itu Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah, sudah masuk surga karena mati syahid. Lalu Abdullah bin Haram berkata, antufyani fa uqtalu fi kasyaniatan. Kalau boleh ya Allah, aku minta tolong aku hidupkan kembali di dunia. Lalu aku ingin kembali merasakan mati syahid, karena satu-satunya mati yang tidak merasakan sakaratul maut itu hanya mati syahid, Pak. Lalu karena sudah mendapatkan nikmatnya mati syahid itu, akhirnya Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah ini minta diwafatkan kembali. Tetapi Allah mengatakan, innahu sabaqa yamini innahu la turja'un. Sesungguhnya takdir kematian itu sudah aku tetapkan. Kalau ada orang yang mati, tidak mungkin hidup lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lalu Allah pun bertanya lagi, tamana alayya utika, minta apa aja Pak, ngomong. Lalu kemudian Abdullah bin Haram pun mengatakan, fa'ablik man waroi, sampaikanlah berita. Siap-siap dibuka surat Ali Imran ayat 169. Fa'ablik man waroi, kalau begitu ya Allah, tolong kabarkanlah kepada keluargaku tentang kondisiku saat ini. Akhirnya apa? Berita tentang Abdullah bin Haram ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 169. Monggo. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rizki. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 169 itu Allah berfirman, wala tasabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dan di sisi Tuhannya dia mendapatkan rezeki. Nah, sayangnya Pak, ayat ini surat Ali Imran ayat 169 itu, tulisan ayat ini sering terpampang di pintu masuk makam Wali Songo.
Akhirnya karena salah memahami, akhirnya mereka menjadikan dalil, oh dengan ayat ini itu boleh kita minta doa kepada mereka sebagai perantara. Padahal hadis ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah, kalau jenengan baca sarahnya, artinya tafsir hadis ini, latar belakang asbabul nuzulnya hadis ini atau asbabul nuzulnya surat Ali Imran ayat 169 itu bukan tentang keutamaan ngirimkan atau minta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, tapi tentang Abdullah bin Haram dari bapaknya Jabir bin Abdillah. Tapi saya karena mungkin pemahamannya tidak bisa istilahnya itu juga pengaruh, juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita memahami Al-Qur'an juga dibimbing. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang juga disesatkan oleh Allah ketika memahami Al-Qur'an. Makanya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi ini adalah untuk orang-orang beriman. Kisah Jabir bin Abdillah ini diceritani Rasul tentang bapaknya Abdullah bin Haram adalah kisah untuk orang-orang beriman yang mereka rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu adalah orang yang cerdas, yang rindu dengan kematiannya, dan mereka yang paling siap, yang paling banyak mempersiapkan persiapan untuk kematiannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita menjadi tahu bahwa ada 3 kelompok manusia yang mereka itu tidak takut mati. Yang pertama adalah orang-orang kafir, ya, karena mereka tidak tahu akibat apa yang akan mereka terima setelah mereka mati. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang imannya lemah, tetapi di satu sisi punya problematika sehingga akhirnya memandang kematian itu menjadi solusi baginya, dan lagi-lagi mereka juga tidak tahu setelah kematiannya apa yang mereka hadapi. Sedangkan kelompok yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah orang-orang beriman yang menjadikan kematian itu sebagai bentuk batu loncatan rindu kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kematian itu harus dipersiapkan dengan penuh rindu dan penuh banyak persiapan. Salah satunya banyak melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selesai ya? Padahal ini masih 1 jam lagi, Pak. Masih banyak catatan nih, Pak. Tapi tidak apa-apa, kita menghormati waktu, kita disiplin, kita akhiri dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, saya hanya mencatat, saya merangkum dari beberapa sumber, lalu saya sampaikan. Bukan berarti saya ini ahli agama, ahli ilmu, bukan. Saya juga mencari ilmu, cuma karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada setiap hamba-hambanya untuk menyampaikan agama ini, maka saya memberanikan diri tampil di depan panjenengan. Karena apa? Karena menyampaikan dakwah itu adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang mau mengambil jalan seperti ini akan diberikan janji kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah tidak harus duduk di atas mimbar, tidak harus duduk di depan podium, tetapi dakwah itu bisa kita wujudkan, kita aplikasikan kepada keluarga kita, saudara kita, dengan mengajak mereka senantiasa berbuat kebaikan. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.